Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 10 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-28. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 30. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berani melepaskan diri dari keterikatan.
Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Anthony de Mello dalam bukunya Dipanggil untuk Mencinta menyatakan bahwa salah satu sebab penderitaan manusia adalah kelekatan akan barang-barang dunia. Kelekatan kepada uang, kedudukan, tempat, relasi, orang dan sebagainya seringkali membelenggu manusia dan menjadikannya tidak mudah lepas bebas dan seringkali membawa manusia jauh dari kebahagiaan. Seorang imam menderita karena ia melekat dengan tempat dan situasi sebelumnya. Seorang pejabat menderita karena kehilangan kedudukan. Menyimak kisah Injil pada hari ini, dapat kita katakan bahwa orang yang datang kepada Yesus itu sesungguhnya orang baik karena sangat berjasa dalam hidup bermasyarakat, juga terpandang sebagai orang saleh yang selalu melakukan perintah-perintah Allah sejak masa mudanya. Dia menyapa Yesus sebagai guru yang baik, ideal, dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Dan masalahnya ialah apa yang harus diperbuatnya agar ia memperoleh hidup yang kekal. Mendengar jawabannya, Yesus melihat bahwa orang itu pantas memperoleh kehidupan kekal dan juga mendapat kehormatan di dalam rumah Bapa. Dia bakal menjadi orang kudus dan bisa menghantar orang lain juga masuk surga. Yesus memberikan sebuah syarat yang sangat berat baginya, yakni melepaskan segala harta kekayaannya. Dia orang kaya, memiliki banyak harta dan kekayaan. Dia tidak sanggup menerima tawaran Yesus. Sebagai orang Yahudi tulen, kekayaan adalah berkat. Dengan menjual harta benda itu, dia akan menjadi miskin, artinya orang yang tidak diberkati Allah. Dalam kesadaran yang penuh, dia merasa sedih dan pulang ke rumahnya dengan duka cita karena tuntutan Yesus terlalu mahal harganya. Yesus menantang orang kaya itu agar menjual harta kekayaannya dan datang kepadanya memulai suatu hidup yang baru. Yesus meminta orang kaya itu melepaskan harta duniawi untuk mendapatkan harta baru, yakni harta surgawi. Bagi Yesus, semua yang dia lakukan dan kerjakan sungguh amat baik, tetapi masih kurang satu, yakni kekurangan dalam memberi perhatian kepada orang miskin dan yang menderita. Dia tidak mengorbankan apa yang dia miliki dan berbagi dengan orang lain. Orang kaya itu tidak mau mengubah pandangannya. Dia tetap mempertahankan dirinya sebagai orang kaya. Keterikatan yang berlebihan terhadap harta kekayaan dapat menghalangi dirinya masuk surga. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai manusia seringkali kita bersikap persis sama seperti orang muda yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Kita begitu melekat dengan harta duniawi kita, meninggalkan HP atau Android 1 jam untuk berdoa saja
terasa begitu sulit dan berat. Kita begitu melekat dengan uang, harta, kekayaan, kedudukan, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Tidak jarang kita tega mengorbankan sesama untuk mendapatkan harta benda dan kekayaan yang kita inginkan. Injil hari ini mengajak kita untuk bertobat, berani melepaskan diri dari keterikatan yang menjauhkan kita dari kerajaan sorga. Saudara, hening sejenak, sadarilah bahwa Anda masih terbelenggu kuat oleh harta duniawi. Mohonkanlah kepada Yesus agar Anda dimampukan untuk lepas bebas dari keterikatan terhadap segala harta duniawi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk berani melepaskan diri dari belenggu dan kelekatan terhadap harta dunia. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.